Berikutnya di sini kita akan coba latihan soal ya, yang berkaitan mengenai penggabungan dari proses Poisson. Sebagai contoh, misalkan mahasiswa matematika UIN itu masuk ke gedung FST kan bisa dengan dua cara ya. Bisa melalui pintu depan utara atau bisa melalui pintu selatan. Kemudian misalkan kita asumsikan kedatangan mahasiswa matematika, kalau masuknya lewat pintu utara itu mengikuti proses Poisson dengan lajunya 7/4 mahasiswa per menit. Tapi kalau lewat pintu selatan, ini lajunya sebesar 1/4 mahasiswa per menit ya. Kemudian sekarang yang ditanyakan adalah berapa peluang tidak ada mahasiswa datang pada selang waktu 5 menit. Jadi contoh soal yang diberikan di sini jelas ini merupakan penggabungan dari dua proses Poisson ya, di mana proses satu itu adalah kedatangan mahasiswa lewat pintu utara, kemudian kedatangan kedua itu adalah proses yang kedua ya, proses kedua itu adalah kedatangan mahasiswa lewat pintu selatan. Nah, yang ditanyakan berapa peluang tidak ada mahasiswa yang datang ya, tidak ada yang datang pada selang waktu 5 menit. Nah, di sini kan artinya kita berbicara menghitung ya, menghitung peluang gabungannya. Jadi misalkan kalau lewat utara kita sebut NU ya, berarti NUT ini berdistribusi Poisson dengan lajunya sebesar 7/4 T ya. Kemudian kita punya NS, ini adalah banyaknya kedatangan lewat pintu selatan. Berarti ini berdistribusi Poisson dengan lajunya sebesar 1/4 T. Nah, berarti di sini kita kalau gabungkan ya kedatangan dari kedua proses, berarti kita punya NT, di mana ini kita gabungkan NU T ditambah NST. Ya, maka berdasarkan definisi dari penggabungan dua proses, maka NT ini akan berdistribusi Poisson juga dengan parameternya adalah kita jumlahkan ya, lambda 1 dan lambda 2. Berarti kita punya 7/4 ditambah 1/4 berarti 8/4 ya. Atau 8/4 itu kan 2. Berarti 2T. Nah, berarti yang ditanyakan ini kan sebagai proses penggabungan ya. Jadi di proses penggabungannya berapa peluang tidak ada mahasiswa yang datang pada selang waktu 5 menit. Berarti yang ditanyakan adalah peluang NT ya, atau NT-nya, T-nya kita ganti 5 menit ya, karena kita melihat untuk selang waktu 5 menit. Berarti N5 sama dengan 0 ya, karena tidak ada yang datang di selang waktu 5 menit. Peluangnya sebesar berapa? Ya kita hitung ya, karena kita tahu berdistribusi Poisson. Berarti ini adalah E pangkat minus lambda T, lambdanya adalah ini ya, sebagai 2T di sini ya, lambda T-nya kan adalah 2T, berarti tinggal kita kalikan T-nya 5. Berarti E pangkat minus 10 dikali 10 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Berarti peluangnya sebesar E pangkat minus 10. Oke, soal berikutnya masih soal yang sama ya. Cuman di sini pertanyaannya adalah berapa rata-rata atau min ya waktu antar kedatangan mahasiswa tersebut ya. Di sini jelas kata kuncinya waktu antar kedatangan ya. Berarti waktu antar kedatangan di sini yang kita hitung adalah TN ya. Nah, berapa min dari TN? Kita ini sudah pelajari ya waktu antar kedatangan di pertemuan sebelumnya, bahwa waktu antar kedatangan ini akan mengikuti distribusi eksponensial dengan parameternya adalah lambda ya. Lambdanya di sini adalah lambda sebagai proses penggabungan, berarti lambdanya sebesar 2 ya. Kita tahu bahwa TN berdistribusi eksponensial, maka minnya atau kita tulisan ekspektasi ya. Ekspektasi TN ini adalah sebesar 1 per lambda, atau dalam hal ini kita bisa hitung sebesar setengah ya.
Jadi di sini setengah ini menyatakan waktu antar kedatangan dalam satuannya menit ya. Jadi waktu antar kedatangan mahasiswa itu rata-ratanya sebesar setengah menit ya. Oke, berikutnya berapa peluang seorang mahasiswa ya yang misalkan ditemui di gedung FST itu mahasiswanya datang melalui pintu utara. Nah, karena yang ditanyakan adalah melalui pintu utara, sebagai pintu utara kan tadi kita misalkan proses 1 ya. Berarti di sini yang dihitung adalah lambda 1 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2 ya. Jadi ini menyatakan peluang ya. Jadi diberikan bahwa di dalam gedung FST ya, misalkan kita temui ada seorang mahasiswa, pertanyaannya berapa peluang mahasiswa tersebut berasal dari pintu utara, datangnya melalui pintu utara. Berarti ini adalah lambda 1 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2. Lambda 1 ini adalah 7/4 ya. Kemudian penjumlahan dari lambda 1 plus lambda 2 itu kan tadi 2 ya. 7/4 ditambah 1/4 berarti peluangnya adalah 7/8 ya. Jadi jelas bahwa peluang mahasiswa datang dari pintu utara itu peluangnya jauh lebih besar ya, 7/8 ya, karena kedatangan mahasiswa lewat pintu utara itu lajunya lebih besar ya dibandingkan kedatangan melalui pintu selatan.